Halo, Momo di sini. Selamat datang di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah paling inspiratif, motivasi, dan drama kehidupan yang tak pernah terduga. Siapa yang hari ini sudah siap untuk terhanyut dalam sebuah kisah nyata yang akan membuat hati kalian campur aduk? Kalau kalian sudah siap, tolong berikan like untuk video ini sebagai tanda dukungan. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari Momo. Sebelum kita mulai, yuk kita ramaikan kolom komentar di bawah. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Siapa tahu kita bisa jadi kenal lebih dekat, kan? Baiklah, dengarkan baik-baik. Ada yang bilang, cinta itu buta. Tapi apa jadinya kalau rasa cinta yang tulus justru membuat kita buta akan pengkhianatan orang terdekat? Bagaimana rasanya ketika suami yang kita cintai ternyata berselingkuh dengan sahabat terbaik kita? Mungkin banyak yang akan memilih untuk marah, menangis, atau menyerah. Tapi kisah yang akan kita dengar hari ini berbeda. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang memilih jalan paling tak terduga, jalan yang paling menyakitkan, hanya untuk membongkar kebusukan mereka. Ini adalah kisah tentang aku pura-pura lumpuh untuk bongkar kebusukan suami yang selingkuh dengan sahabatku. Siap-siap. Karena kisah ini akan membuat kalian terkejut, marah, sedih, dan akhirnya puas. Mari kita mulai. Mentari pagi di Jakarta menembus jendela apartemen mewah milik Adelia, menyinari wajahnya yang terlelap di samping suaminya, Reno. Pemandangan itu adalah gambaran sempurna dari sebuah keluarga yang sukses dan bahagia. Adelia, seorang CEO muda di perusahaan startup teknologi yang ia bangun dari nol, memiliki segalanya, karir cemerlang, kekayaan yang melimpah, dan suami yang tampan serta mapan. Reno, arsitek kenamaan yang selalu tampil mempesona, adalah sosok yang diidam-idamkan banyak wanita. Namun, bagi Adelia, Reno adalah belahan jiwanya, cinta sejatinya, dan pondasi dari semua kebahagiaan yang ia miliki. Di atas ranjang yang luas, Adelia tersenyum saat merasakan tangan Reno membelai lembut rambutnya. "Selamat pagi, sayang," bisik Reno dengan suara serak khas bangun tidur. "Pagi juga, suamiku," jawab Adelia, memejamkan mata, menikmati momen intim yang terasa begitu hangat. "Aku sudah siapkan sarapan. Roti panggang kesukaanmu dan kopi hitam tanpa gula," ucap Reno, beranjak dari ranjang. Adelia hanya mengangguk, masih terlalu nyaman untuk bangun. Pikirannya melayang, teringat pada semua hal yang telah mereka lalui. 7 tahun pernikahan, dan cinta mereka terasa semakin kuat. Atau setidaknya, itulah yang Adelia yakini. Setelah sarapan pagi yang singkat namun penuh canda, Reno berpamitan untuk berangkat kerja. "Nanti malam aku akan pulang agak larut, ada pertemuan penting dengan klien dari luar kota," katanya, mengecup kening Adelia. Adelia, yang masih sibuk membalas pesan di laptopnya, hanya mengangguk. "Hati-hati ya, sayang. Jangan lupa makan." "Pasti. Kamu juga jangan terlalu keras bekerja," balas Reno, sebelum menghilang di balik pintu. Adelia melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ada sesuatu yang mengganjal, sebuah firasat kecil yang sejak beberapa minggu terakhir mulai menggerogoti hatinya. Reno memang semakin sibuk, tapi ada detail-detail kecil yang aneh. Misalnya, parfumnya yang selalu wangi maskulin kini kadang tercium aroma manis yang asing. Panggilan teleponnya seringkali dijawab dengan nada pelan dan terburu-buru, seolah Reno menyembunyikan sesuatu. Sore itu, Adelia memutuskan untuk makan malam bersama sahabat terbaiknya, Siska. Siska adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk kisah cinta Adelia dan Reno, dan ia selalu menjadi sandaran bagi Adelia. Mereka bertemu di sebuah restoran Italia langganan mereka. "Kamu kelihatan capek, Del. Ada masalah di kantor?" tanya Siska, menyesap wine merahnya. "Bukan soal kantor, SIS. Soal Reno," jawab Adelia, menghela napas berat. "Aku merasa ada yang aneh dengannya belakangan ini. Dia jadi terlalu sibuk, dan aku sering menangkap basah dia menyembunyikan ponselnya dariku." Siska meletakkan gelasnya. "Ah, mungkin itu cuma perasaan kamu saja. Reno kan memang gila kerja, Del. Kamu tahu sendiri bagaimana ambisinya.
Mungkin dia hanya sedang stres. Adelia hanya diam, tidak sepenuhnya setuju. Entahlah, SIS. Tapi ada hal lain. Kemarin aku menemukan lipstik di jaketnya. Siska terkejut. Lipstik? Astaga, apa warnanya? Merah muda. Kelihatan seperti lipstik mahal, jawab Adelia. Siska tampak berpikir keras. Coba kamu cek lagi. Siapa tahu itu cuma noda. Atau mungkin jaketnya bersentuhan dengan pakaian wanita lain saat dia tidak sengaja di keramaian. Adelia menggeleng. Aku yakin itu lipstik. Aku bahkan sempat mencium bau parfum yang sama dengan yang tercium di jaketnya. Parfum wanita, SIS. Aku yakin. Siska mencoba menenangkan Adelia. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin ini cuma masalah kecil. Del, Reno sangat mencintaimu. Dia tidak akan pernah selingkuh. Meskipun perkataan Siska terdengar meyakinkan, Adelia tetap tidak bisa menghapus kecurigaan di hatinya. Saat kembali ke apartemen, ia mendapati Reno belum pulang. Ia memutuskan untuk menunggu, duduk di sofa, sambil membaca buku. Namun, matanya terus melirik ke arah ponsel Reno yang tergeletak di atas meja. Sebuah dorongan kuat untuk melihat isi ponsel itu tak bisa ia tahan. Dengan tangan gemetar, Adelia meraih ponsel Reno. Ia berusaha membuka kuncinya. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil memasukkan tanggal ulang tahun pernikahan mereka, dan ponsel itu terbuka. Jantungnya berdegup kencang, takut akan apa yang akan ia temukan. Ia langsung menuju ke galeri foto. Di sana, ia melihat beberapa foto Reno bersama klien-kliennya, tetapi ada satu folder yang menarik perhatiannya. Sebuah folder tersembunyi bernama Project X. Dengan ragu, ia membukanya. Di dalamnya, tidak ada gambar arsitektur atau desain bangunan, melainkan foto-foto Reno dengan Siska. Bukan foto biasa, melainkan foto-foto yang menunjukkan keintiman, pelukan, dan ciuman. Foto-foto itu diambil di berbagai tempat. Restoran, mobil, bahkan di sebuah kamar hotel. Adelia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakinya lemas, seolah tak bertenaga. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tubuhnya. Air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi layar ponsel. Pengkhianatan itu bukan hanya dari Reno, tetapi juga dari Siska, sahabat yang selama ini selalu ia jadikan tempat curhat. Sahabat yang tadi sore baru saja meyakinkannya bahwa Reno tidak akan pernah selingkuh. Semua perkataan Siska kini terasa seperti kebohongan manis yang dirangkai untuk menutupi kebusukan. Adelia menutup ponsel itu, meletakkannya kembali ke tempat semula, dan menghapus jejak air matanya. Ia tidak ingin Reno tahu bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Malam itu, ia tidak tidur. Pikirannya terus berputar, merangkai setiap kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Setiap janji manis Reno, setiap kata-kata menenangkan Siska, kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhnya. Di balik semua luka dan kemarahan, muncul sebuah tekad yang dingin dan kuat. Adelia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan marah-marah dan berteriak seperti wanita bodoh di sinetron. Ia akan merencanakan balas dendam yang lebih elegan, lebih menyakitkan, dan lebih tak terduga. Ia akan membuat mereka merasakan kehancuran yang setimpal dengan penderitaan yang ia rasakan. Dan malam itu, di tengah kegelapan dan kesendirian, Adelia mulai merancang sebuah skenario gila yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah Reno pulang dan Adelia berpura-pura tidur, matanya yang terpejam penuh dengan air mata yang tak tumpah. Pikiran Adelia berpacu, menyusun setiap langkah dari rencana gila yang terlintas di benaknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur oleh pengkhianatan, ia akan mengolah luka itu menjadi senjata paling tajam. Skenario yang ia siapkan bukanlah sebuah drama, melainkan sebuah pertunjukan, di mana ia menjadi sutradara, penulis skenario, dan pemeran utamanya, seorang wanita yang lumpuh, tak berdaya, dan hanya bisa menyaksikan kehancuran hidupnya. Keesokan harinya, Adelia menelepon asisten pribadinya, Daniel, seorang pria yang sudah bekerja dengannya selama 5 tahun dan sangat ia percaya. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian. Daniel,
Saya butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Ini sangat rahasia, dan hanya kita berdua yang boleh tahu. Bisik Adelia, suaranya terdengar dingin dan penuh tekad. Apapun itu, Bu, saya siap, jawab Daniel, menatap mata Adelia yang tampak berbeda dari biasanya. Adelia menjelaskan rencananya. Ia akan mengatur sebuah kecelakaan kecil yang akan membuatnya terlihat lumpuh. Ia akan mengendarai mobilnya sendirian, dan dengan bantuan Daniel, mereka akan membuat mobil itu tergelincir di jalan sepi. Ia juga sudah mempersiapkan tim medis swasta yang sudah ia bayar mahal untuk memberikan diagnosa palsu, spinal cord injury yang mengakibatkan kelumpuhan permanen. Daniel terkejut. Tapi Bu, ini terlalu berbahaya. Jika ada yang salah. Tidak akan ada yang salah, Daniel. Semua sudah saya perhitungkan, potong Adelia tegas. Saya akan pastikan saya tidak terluka sedikitpun. Tujuan saya bukan untuk melukai diri sendiri, tapi untuk melihat siapa yang benar-benar peduli. Dengan hati berat, Daniel akhirnya menyetujui. Ia tahu, di balik wajah tenang Adelia, ada badai yang sedang mengamuk. Hari yang telah ditentukan tiba. Adelia mengendarai mobilnya, sebuah sports car mewah yang menjadi kebanggaannya. Di jalan tol sepi, sesuai rencana, ia mengirimkan sinyal kepada Daniel. Daniel yang sudah berada di lokasi, memantau dari jauh. Setelah mobil Adelia berbelok ke jalan kecil yang sepi, Daniel mulai beraksi. Ia mengemudikan truk kecil yang sudah dimodifikasi, dan dengan hati-hati ia menabrak bagian belakang mobil Adelia, hingga mobil itu terpelintir dan menabrak pohon. Suara tabrakan itu memekakan telinga. Adelia, yang sudah memposisikan dirinya dengan benar, pura-pura pingsan. Ketika ia terbangun, ia melihat tim medis palsu yang ia sewa sudah berada di sampingnya. Mereka dengan sigap mengevakuasi Adelia ke rumah sakit. Diagnosis cepat pun dikeluarkan, Adelia mengalami kelumpuhan total. Ia tidak bisa merasakan apapun dari pinggang ke bawah. Berita itu menyebar dengan cepat. Reno, yang sedang berada di kantor, menerima telepon dari Daniel. Ia langsung bergegas ke rumah sakit, disusul oleh Siska yang ikut berpura-pura cemas. Di ranjang rumah sakit, Adelia melihat dua orang itu dengan tatapan kosong. Adelia, sayang. Apa yang terjadi? Seru Reno, memegang tangan Adelia. Raut wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang dibuat-buat, yang terlihat jelas oleh Adelia. Siska mendekat, matanya berkaca-kaca. Oh, Del, kenapa bisa begini? Aku sedih sekali melihatmu. Adelia hanya diam, membiarkan air mata mengalir pelan di pipinya. Ia membalas genggaman tangan Reno dengan lemah, lalu menoleh ke Siska. Siska, jaga Reno untukku, ya. Tolong pastikan dia tidak stres. Perkataan itu membuat Siska dan Reno saling bertukar pandang sekilas. Tatapan mereka adalah campuran dari rasa lega, simpati palsu, dan gairah yang tersembunyi. Dari sana, Adelia tahu, rencananya berjalan sempurna. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, hidup Adelia berubah total. Ia kini duduk di kursi roda, hanya bisa bergantung pada perawat yang disewa untuk membantunya. Reno dan Siska, yang sekarang merasa bebas, mulai berani menunjukkan kemesraan mereka secara terang-terangan di belakang punggung Adelia. Reno seringkali lupa untuk memberikan perhatian kepada Adelia. Ia selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan, dan seringkali pula ia menghabiskan waktu dengan Siska di luar, makan malam romantis, dan bahkan berlibur ke luar kota. Siska juga tidak jauh berbeda. Ia datang ke apartemen Adelia, bukan untuk menemani Adelia, melainkan untuk bertemu dengan Reno. Mereka berdua bahkan berani membicarakan rencana masa depan mereka di depan Adelia yang dianggap tak berdaya. Adelia mendengar setiap kata yang mereka ucapkan, merasakan setiap tusukan yang menembus hatinya, dan menyimpannya sebagai amunisi. Sebentar lagi, kita bisa menikah, sayang, bisik Reno kepada Siska di ruang kerja, yang dapat didengar Adelia dari ruang keluarga. Aku sudah lelah hidup seperti ini. Siska mengangguk, tersenyum sinis. Aku tidak sabar, sayang. Hidup kita akan lebih indah tanpa ada penghalang. Adelia memejamkan mata, menahan luapan emosi yang hampir meledak.
Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh. Ia harus tetap tenang, menjaga topeng lumpuhnya, sampai saatnya tiba. Di balik semua kepura-puraannya, Adelia diam-diam terus mengumpulkan bukti. Dengan bantuan Daniel, ia memasang kamera tersembunyi di seluruh apartemen, merekam setiap percakapan dan setiap sentuhan mesra antara Reno dan Siska. Ia juga diam-diam bekerja sama dengan pengacaranya untuk mengamankan semua aset dan memindahkan saham perusahaannya atas nama yang berbeda. Di mata Reno dan Siska, Adelia hanyalah boneka yang tak berdaya, sebuah beban yang harus mereka singkirkan. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa boneka itu sedang mengawasi setiap langkah mereka, menyiapkan panggung kehancuran yang akan mereka saksikan sendiri. Babak pertama sandiwara sudah selesai. Babak kedua, pengumpulan amunisi, baru saja dimulai. Hari-hari Adelia di kursi roda adalah siksaan batin yang tiada akhir. Di mata Reno dan Siska, ia hanyalah sebuah bayangan dari wanita kuat yang dulu mereka kenal. Mereka menganggap Adelia telah takluk pada nasib, sebuah beban yang perlahan-lahan akan mereka singkirkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik tatapan kosong dan senyum pasrah yang ia tampilkan, otak Adelia bekerja jauh lebih cepat dan lebih kejam dari sebelumnya. Ia telah memetakan setiap langkah, menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka dari tahta kepalsuan yang mereka bangun. Perawat yang disewa Reno, seorang wanita bernama Wati, pada awalnya merawat Adelia dengan tulus. Namun, seiring waktu berjalan, ia mulai terpengaruh oleh hadiah-hadiah dari Siska dan janji-janji manis dari Reno. Wati mulai melalaikan tugasnya, bahkan terkadang memberikan laporan palsu tentang kondisi Adelia kepada Reno. Ia seringkali pergi meninggalkan Adelia sendirian di apartemen, beralasan ada urusan di luar. Ini adalah kesempatan emas bagi Adelia. Setiap kali Wati pergi, apartemen yang terasa seperti sangkar itu berubah menjadi markas rahasia. Dengan ponsel yang ia sembunyikan di bawah bantal, Adelia menghubungi Daniel. Daniel akan datang diam-diam, membantu Adelia keluar dari kursi rodanya. Di mata Daniel, Adelia adalah sosok wanita paling kuat yang pernah ia temui. Ia menyaksikan bagaimana Adelia, dengan tekad yang membara, memaksakan dirinya untuk melatih otot-otot kakinya yang sebenarnya tidak lumpuh. Dengan bantuan seorang fisioterapis pribadi yang dibayar mahal dan sangat dirahasiakan, Adelia berlatih berjalan, menopang tubuhnya yang sempat melemah karena lama tidak digunakan. Ia harus kuat dan siap untuk hari pembalasan. "Jangan khawatir, Bu. Saya akan pastikan tidak ada yang tahu," ujar Daniel suatu sore, saat ia membantu Adelia mengakhiri sesi latihannya. "Terima kasih, Daniel. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya sekarang," jawab Adelia, menghela napas. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita yang tampak lemah, tapi di dalamnya tersimpan kekuatan baja. "Aku akan pastikan mereka berdua membayar mahal untuk ini." Selain melatih fisiknya, Adelia juga bekerja sama dengan pengacara terkemuka, Bapak Wibowo. Di ruang kerja yang terkunci rapat, dengan Daniel sebagai penjaga, Adelia dan Bapak Wibowo merancang strategi hukum. Adelia menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan dari kamera tersembunyi. "Bukti-bukti ini sangat kuat, Nyonya Adelia. Rekaman suara dan video perselingkuhan mereka, transfer uang dari rekening suami Anda ke rekening Nona Siska. Semua ini akan memastikan bahwa Anda mendapatkan semua hak Anda," jelas Bapak Wibowo, membolak-balik berkas di tangannya. Adelia hanya mengangguk, tatapannya dingin. "Saya tidak hanya ingin mendapatkan kembali semua hak saya, Bapak. Saya ingin mereka kehilangan segalanya. Bahkan, saya ingin mereka jatuh miskin dan hidup dalam penyesalan." Bapak Wibowo tersenyum tipis. "Sesuai keinginan Anda, Nyonya. Saya akan siapkan segalanya. Kita akan biarkan mereka merasa aman dan merayakan kemenangan palsu mereka, sampai tiba saatnya kita mengejutkan mereka." Di sisi lain, Reno dan Siska semakin berani. Merasa Adelia tak lagi menjadi ancaman, mereka mulai menguras aset-aset Adelia secara diam-diam. Dengan alasan, kebutuhan medis, dan biaya perawatan, Reno memindahkan sejumlah besar dana dari rekening bersama mereka ke rekening pribadinya. Ia juga mulai mengendalikan perusahaan Adelia,
membuat keputusan-keputusan bisnis yang merugikan Adelia namun menguntungkan dirinya. Siska, yang sekarang menganggap dirinya adalah calon nyonya dari semua kekayaan itu, bahkan lebih gila lagi. Ia membelanjakan uang Adelia untuk membeli perhiasan mewah, tas-tas mahal, dan liburan ke luar negeri. Ia bahkan dengan berani mengunggah foto-foto mesranya bersama Reno di media sosial, meskipun dengan akun yang dikunci. Namun, ia tidak tahu bahwa Adelia, melalui akun palsu yang dibuat Daniel, mengawasi setiap gerak-geriknya. Mereka berencana menikah, Bu, lapor Daniel suatu hari, menunjukkan foto undangan pernikahan yang ditemukan di meja kerja Reno. Undangan itu dikirim oleh seorang wedding organizer terkenal. Di undangan itu, tertulis nama, Reno dan Siska. Tanggalnya adalah 1 bulan dari sekarang. Hati Adelia terasa seperti diremas. Tangannya mengepal erat, tapi wajahnya tetap datar. Bagus, bisiknya. Mereka telah menetapkan tanggal eksekusi mereka sendiri. Rasa sakit dan kemarahan yang mendalam kini berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Adelia tahu, saatnya sudah semakin dekat. Ia mengawasi Reno dan Siska yang semakin larut dalam kebahagiaan palsu mereka. Ia mendengarkan mereka membicarakan rencana masa depan mereka, rumah yang akan mereka beli, dan anak-anak yang akan mereka miliki. Setiap kata-kata manis yang mereka ucapkan satu sama lain adalah sebuah paku yang ia tancapkan di peti mati mereka. Di hari-hari menjelang pernikahan, Adelia sengaja membuat dirinya terlihat semakin rapuh. Ia menolak makan, berpura-pura sakit, dan seringkali menangis sendirian. Ini membuat Reno dan Siska merasa kasihan, walaupun hanya sebatas topeng, namun di dalam hati mereka merasa semakin menang. Mereka merasa Adelia telah menyerah, dan mereka akan segera bebas dari bayang-bayang pernikahannya. Namun, yang mereka tidak tahu, Adelia tidak menangis karena kesedihan. Ia menangis karena ia merasa jijik dan muak melihat drama yang mereka pertontonkan. Ia menangis karena ia tahu, semua air mata dan rasa sakit ini akan terbayar lunas. Ia akan mengakhiri sandiwara ini dengan kejutan yang paling menyakitkan, di tempat dan waktu yang paling tidak mereka duga. Babak ketiga sudah selesai. Semua amunisi sudah terkumpul, dan panggung utama sudah siap. Sekarang, tinggal menunggu hari haji. 1 bulan. Itulah waktu yang tersisa sebelum hari di mana Reno dan Siska akan mengikat janji suci di atas panggung kehancuran yang mereka siapkan sendiri. Setelah menemukan undangan pernikahan di meja kerja Reno, Adelia tahu permainannya telah mencapai babak krusial. Rasa sakit yang ia rasakan bukanlah karena ia kehilangan Reno atau Siska, tetapi karena ia muak dengan topeng kepalsuan mereka. Ia melihat mereka tertawa, merencanakan masa depan mereka di depan mata Adelia yang dianggap tak berdaya, dan itu adalah bahan bakar yang terus membakar api balas dendam di hatinya. Del, sayang, aku dan Siska ada di ruang keluarga, ya. Kami mau membicarakan sesuatu yang penting, teriak Reno dari balik pintu kamar. Adelia, yang sedang berbaring di tempat tidur, hanya mengangguk pelan, seolah tidak peduli. Ia sudah tahu apa yang akan mereka bicarakan. Reno dan Siska akan melakukan pengumuman formal tentang pernikahan mereka di depan Adelia. Ini adalah ujian terakhir yang paling berat, di mana Adelia harus menjaga sandiwaranya agar tetap meyakinkan. Saat Reno mendorong kursi rodanya ke ruang keluarga, ia melihat Siska sudah duduk manis di sofa, memegang sebuah map besar. Senyum kemenangan yang terpancar di wajah Siska membuat hati Adelia mual. Del, kita sudah memutuskan, ujar Reno, duduk di samping Siska. Tangan mereka bertautan, sebuah pemandangan yang membuat Adelia harus menahan diri agar tidak muntah. Siska dan aku akan menikah. Kami tahu ini mungkin berat untukmu, Del, lanjut Siska dengan nada yang dibuat-buat manis. Tapi kami tidak bisa menahan perasaan ini. Kami berdua sangat mencintai satu sama lain. Adelia hanya menatap mereka dengan mata kosong. Ia menundukkan kepala, membiarkan rambutnya menutupi wajahnya, seolah-olah ia sedang menahan tangis. Dalam hati, ia tersenyum. Drama mereka begitu murahan. Momo pikir ini adalah hal yang benar untuk kita semua, kata Reno, melanjutkan narasinya sendiri. Kamu butuh seseorang untuk merawatmu, dan Siska ia adalah wanita terbaik untuk itu.
Tentu saja. Reno dan Siska bahkan sudah merancang narasi palsu untuk membenarkan perselingkuhan mereka. Reno akan meninggalkan Adelia yang lumpuh untuk menikah dengan Siska, yang mereka klaim akan menjadi perawat terbaik bagi Adelia. Sungguh ironis. Di hari-hari berikutnya, pengumuman itu menjadi santapan publik di lingkaran pertemanan mereka. Reno dan Siska dengan bangga memamerkan kemesraan mereka. Mereka bahkan mengadakan pesta pertunangan kecil yang dihadiri oleh teman-teman dekat. Adelia, tentu saja, tidak diundang. Namun, melalui Daniel, ia mendapat semua informasi tentang pesta tersebut. Adelia, dengan bantuan Daniel, mengawasi setiap detail. Ia melihat foto-foto yang diunggah oleh Siska di media sosial, di mana Siska berpose dengan gaun pertunangan yang mewah. Di salah satu foto, Reno mencium kening Siska, dan cincin berlian yang berkilau di jari manis Siska adalah cincin yang sama persis dengan yang pernah ia tunjukkan pada Adelia dulu. Adelia tahu, itu adalah cincin yang seharusnya menjadi warisan keluarga suaminya. Tapi sekarang, cincin itu berada di jari wanita lain. Marah? Tentu. Tapi Adelia sudah melampaui fase itu. Ia sekarang merasa jijik. Ia beralih dari rasa sakit menjadi kekuatan. Daniel bahkan terkejut melihat betapa tenang dan terkendalinya Adelia di tengah badai emosi. "Bu, apakah tidak sebaiknya kita berikan kejutan lebih awal?" tanya Daniel suatu pagi, saat ia membantu Adelia berlatih. Melihat mereka bahagia seperti itu membuat saya muak. Adelia menggeleng. "Tidak, Daniel. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat mereka jatuh. Aku akan berikan mereka hadiah terbaik di hari pernikahan mereka." Adelia dan Bapak Wibowo mengadakan pertemuan terakhir untuk menyempurnakan rencana mereka. Semua dokumen perceraian, surat tuntutan hukum, dan bukti-bukti perselingkuhan sudah siap. "Semua sudah di tangan saya, Nyonya Adelia," kata Bapak Wibowo. "Kita akan bergerak tepat pada saat yang paling dramatis. Para wartawan juga sudah saya hubungi. Mereka akan berada di sana untuk meliput pernikahan, tanpa tahu bahwa mereka akan meliput berita yang jauh lebih besar." Adelia tersenyum dingin. "Bagus. Pastikan semua wartawan dari stasiun TV dan media online terkemuka hadir. Aku ingin semua orang tahu kebusukan mereka." 1 minggu sebelum hari H, undangan pernikahan resmi tiba. Reno memberikannya kepada Adelia dengan tatapan kasihan palsu. "Kami ingin kamu datang, Del. Kami ingin kamu menjadi saksi kebahagiaan kami." Adelia mengambil undangan itu dengan tangan gemetar yang dibuat-buat, menatap tulisan Renov Siska di atasnya. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena ia tidak bisa menahan tawa melihat betapa bodohnya mereka. Mereka tidak tahu bahwa undangan itu adalah tiket satu arah menuju kehancuran mereka. "Aku akan datang," bisik Adelia pelan, suaranya parau, seolah-olah hatinya benar-benar hancur. Reno tersenyum, mengira Adelia telah menyerah. "Terima kasih, Del. Kamu memang wanita terbaik." Adelia hanya mengangguk. Reno dan Siska melangkah keluar dari kamar Adelia dengan langkah ringan, merayakan kemenangan mereka. Adelia, sendirian di kamar, mengunci pintu dan menatap undangan di tangannya. Ia melipat undangan itu dengan rapi, menyimpan di dalam laci. Ia tahu, di hari itu, ia akan menjadi bintang utama, bukan sebagai tamu yang tak berdaya, melainkan sebagai ratu yang akan menjatuhkan 2 orang pengkhianat. Babak 4 sudah selesai. Semua persiapan sudah matang. Dan kini, hitungan mundur menuju hari pembalasan pun dimulai. Waktu berjalan terasa lambat dan cepat dalam waktu yang bersamaan bagi Adelia. Setiap detik yang berlalu adalah kombinasi antara siksaan batin dan antisipasi yang membakar. Ia harus terus menjaga sandiwara lumpuhnya, membiarkan Reno dan Siska merasa di atas angin, sementara di dalam hati ia menghitung mundur menuju kehancuran mereka. Reno dan Siska semakin tenggelam dalam euforia persiapan pernikahan. Mereka membeli setelan jas dan gaun pengantin yang mewah, memilih tempat bulan madu, dan menyebarkan kabar bahagia mereka ke seluruh dunia. Bagi mereka, hidup akan segera dimulai. Bagi Adelia, hidup mereka akan segera berakhir. 1 minggu sebelum hari H,
Adelia dan Daniel mengadakan pertemuan rahasia. Daniel membawa sebuah flash drive yang berisi semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Rekaman video dan audio, tangkapan layar percakapan, bukti transfer uang, dan semua dokumen hukum yang telah disiapkan oleh Bapak Wibowo. Semua sudah di tangan saya, Bu. Ini adalah salinan terakhir, kata Daniel, menyerahkan flash drive itu. Bagaimana dengan kondisi fisik Ibu? Apakah Ibu siap? Adelia tersenyum tipis. Aku siap, Daniel. Aku sudah berlatih setiap hari. Aku bahkan bisa berlari kecil sekarang. Daniel mengangguk, tatapannya penuh kekaguman. Saya tahu Ibu kuat. Tapi saya tidak akan pernah menyangka Ibu bisa sekuat ini. Aku tidak sekuat itu, Daniel. Aku hanya punya tujuan, jawab Adelia, menatap keluar jendela. Ia melihat pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Hatinya sudah mati rasa, menunggu pembalasan yang akan menghidupkannya kembali. Tujuanku adalah membuat mereka merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih parah dari yang mereka berikan padaku. Di sisi lain, Siska sibuk mencoba gaun pengantinnya. Ia mengundang Wati, perawat Adelia yang sekarang lebih loyal kepadanya, untuk menemaninya. Lihat, Wati, gaun ini sempurna, kan? Reno bilang aku akan menjadi pengantin tercantik di dunia, ujar Siska, berputar-putar di depan cermin. Wati tersenyum hambar. Cantik sekali, Nona Siska. Reno akan menjadi suamiku. Aku akan menjadi istri seorang arsitek terkenal, dan aku akan mendapatkan semua hartanya. Bisik Siska, matanya berbinar-binar penuh keserakahan. Dan si lumpuh itu, dia akan terus melihatku bahagia dari kursi rodanya. Bukankah itu akhir yang sempurna? Wati hanya diam, hatinya mulai merasa tidak nyaman. Ia memang dibayar mahal, tapi melihat kebusukan Siska dan Reno yang begitu jelas membuatnya merasa bersalah. Ia tidak tahu bahwa setiap percakapan mereka, setiap gerak-gerik mereka, semuanya terekam oleh kamera tersembunyi yang Adelia pasang. Pada malam sebelum pernikahan, Reno dan Siska mengadakan pesta lajang kecil. Mereka minum, menari, dan tertawa, merayakan kemenangan palsu mereka. Reno mengirimkan pesan teks kepada Adelia, tidur nyenyak, sayang. Besok adalah hari besarku. Adelia membaca pesan itu, dan air mata yang dibuat-buatnya kembali mengalir. Reno mengira itu adalah air mata kesedihan. Ia tidak tahu itu adalah air mata kebahagiaan, air mata antisipasi, dan air mata kemenangan. Pagi hari pernikahan, Adelia bangun pagi-pagi sekali. Dengan bantuan Daniel, ia mengenakan gaun malam yang indah, dirancang khusus untuk hari itu. Gaun itu berwarna merah darah, kontras dengan gaun pengantin putih yang akan dikenakan Siska. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles dengan riasan tipis, dan ia mengenakan anting-anting berlian yang sangat mahal. Ini bukan sekadar penampilan, ini adalah pernyataan. Ia akan menunjukkan bahwa ia adalah ratu yang jatuh, yang kini bangkit kembali untuk menuntut tahtanya. Daniel memandang Adelia dengan kagum. Bu, Ibu terlihat sangat cantik hari ini. Ibu terlihat seperti ratu. Adelia tersenyum, senyum yang tidak pernah terlihat di wajahnya sejak kecelakaan itu. Aku adalah ratu, Daniel. Dan sekarang, aku akan menuntut tahtaku kembali. Di apartemen, Reno dan Siska bersiap-siap. Mereka terlihat bahagia, sempurna, seolah-olah tidak ada yang salah. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana, wartawan-wartawan dari berbagai media sudah berkumpul, menunggu sebuah kisah pernikahan yang mereka kira akan sangat romantis. Mereka tidak tahu bahwa kisah yang akan mereka liput jauh lebih dramatis, jauh lebih memilukan, dan jauh lebih memuaskan dari yang mereka bayangkan. Di dalam mobil yang disopiri Daniel, Adelia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Ia tidak lagi melihat wanita yang lumpuh, yang patah hati, dan yang lemah. Ia melihat seorang wanita yang bangkit dari abu, seorang wanita yang telah berubah menjadi api. Ia sudah siap. Semua sudah siap. Panggung sudah disiapkan. Para penonton sudah datang. Dan sekarang, saatnya untuk memulai pertunjukan. Pertunjukan yang akan mengakhiri semua sandiwara.
Aroma bunga-bunga mahal, gemerlap kristal dari lampu gantung, dan alunan musik klasik yang lembut memenuhi ballroom mewah di sebuah hotel bintang 5. Suasana pernikahan Reno dan Siska begitu sempurna, begitu indah, seolah-olah tidak ada satupun cacat yang menodai kebahagiaan mereka. Reno, mengenakan setelan jas rancangan desainer, tampak gagah berdiri di altar. Di sampingnya, Siska, dalam balutan gaun pengantin putih yang berkilau, terlihat seperti bidadari yang baru turun dari surga. Mereka adalah gambaran sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, di mata para tamu yang tak tahu apa-apa. Namun, di antara para tamu yang bersorak dan tersenyum, ada satu orang yang datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk menyaksikan kehancuran. Pintu utama ballroom terbuka perlahan, dan seorang wanita masuk dengan kursi roda. Semua mata menoleh ke arahnya. Wanita itu adalah Adelia. Gaun merah darah yang ia kenakan kontras tajam dengan gaun putih Siska. Gaun itu seperti kobaran api yang masuk ke dalam pesta es. Adelia didorong oleh Daniel, asisten pribadinya yang setia. Wajahnya pucat, ekspresinya kosong, seolah ia adalah patung yang tak berjiwa. Reno dan Siska terkejut melihat kedatangan Adelia, namun dengan cepat mereka menyembunyikan keterkejutan itu di balik topeng kepedulian yang sempurna. Reno tersenyum simpul dan mengangguk ke arah Adelia, seolah ia adalah seorang suami yang baik hati yang mengizinkan mantan istrinya, yang tak berdaya, hadir. Siska melambaikan tangannya dengan manis, seolah ia adalah sahabat yang baik hati yang peduli dengan kondisi Adelia. Daniel memposisikan kursi roda Adelia di barisan belakang, tempat yang sepi dan jauh dari altar. Dari sana, Adelia bisa melihat segalanya. Ia melihat Reno dan Siska saling bertukar janji, mata mereka penuh kebahagiaan palsu, dan senyum mereka begitu sinis. Hati Adelia bergemuruh, sebuah emosi yang tak tertahankan. Ia merasakan kemarahan yang dingin dan tajam, namun ia tahu ini bukan waktunya. Pendeta memulai upacara. Di hadapan Tuhan dan semua saksi yang hadir hari ini, kita berkumpul untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai, Reno dan Siska, dalam ikatan pernikahan yang suci. Adelia mengepalkan tangannya. Ia melihat Reno dan Siska bertukar cincin, dan jantungnya terasa seperti ditusuk. Cincin berlian itu, cincin yang seharusnya menjadi miliknya. Sekarang, saya bertanya kepada kalian semua yang hadir. Suara pendeta menggaung di seluruh ruangan, apakah ada di antara kalian yang menentang pernikahan ini? Seketika, seluruh ruangan menjadi hening. Ini adalah momen yang paling ditunggu Adelia. Ia menatap Reno dan Siska yang saling berpandangan, senyum kemenangan terukir jelas di wajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah saat terakhir mereka bisa tersenyum. Dengan kekuatan yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan, Adelia menarik napas dalam-dalam. Di mata Daniel, ia memberikan isyarat. Daniel mengangguk. Perlahan, sangat perlahan, Adelia mulai menggerakkan kakinya. Ia menekan pegangan kursi roda, menggerakkan kakinya yang sudah lama tidak ia gunakan, dan dengan tenaga yang ia kumpulkan, ia berdiri tegak. Suara klik sepatu hak tinggi Adelia di lantai marmer yang sunyi, menarik perhatian semua orang. Suara itu begitu nyaring, begitu jelas, seperti suara genderang perang. Reno dan Siska, yang mendengar suara itu, menoleh ke arah belakang. Mata mereka melebar, senyum mereka lenyap, digantikan oleh ekspresi syok, tak percaya, dan ketakutan yang mendalam. Adelia, dengan wajah yang dingin dan penuh dendam, mulai berjalan. Ia berjalan dengan tegap, anggun, dan penuh percaya diri. Langkahnya mantap. Setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah pesan, sebuah penegasan bahwa ia bukan lagi wanita yang lemah dan tak berdaya. Ia berjalan melewati para tamu yang terperangah, melewati Siska yang pucat pasi, dan berhenti tepat di hadapan Reno. Aku menentang pernikahan ini, bisik Adelia. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan yang hening. Adelia, sayang, kenapa kamu? Gumam Reno, suaranya tercekat. Ia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Ia menatap Adelia, tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Adelia tersenyum dingin. Kenapa aku bisa berdiri? Apakah itu yang ingin kamu tanyakan? Reno, apakah kamu terkejut? Ia melirik ke arah Siska yang kini menangis dan gemetar.
Atau mungkin kamu terkejut melihat sahabatmu yang lumpuh, tiba-tiba bisa berdiri dan menghancurkan hari paling bahagiamu. Siska melangkah maju. Adelia, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Gila? Ya, aku gila. Gila karena mencintai seorang pria yang ternyata berhati busuk dan seorang sahabat yang ternyata berkhianat. Balas Adelia. Ia menoleh ke arah para tamu. Kalian semua datang untuk menyaksikan sebuah pernikahan. Tapi yang akan kalian saksikan hari ini adalah sebuah pengkhianatan. Dengan isyarat dari Adelia, Daniel mengoperasikan layar besar di belakang altar. Layar itu menyala, menampilkan sebuah video. Itu adalah kompilasi dari rekaman-rekaman rahasia, dari setiap ciuman terlarang, setiap kata-kata manis yang diucapkan Reno kepada Siska, dan setiap rencana keji yang mereka buat di belakang punggung Adelia. Suara-suara mereka terdengar jelas di seluruh ruangan. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik, tawa sinis, dan tatapan jijik dari para tamu. Wajah Reno dan Siska memerah, bukan karena cinta, melainkan karena malu yang mendalam. Mereka mencoba mematikan layar itu, namun Daniel sudah mengunci sistemnya. Adelia mengambil sebuah map dari Daniel dan melemparkannya ke kaki Reno. Itu adalah surat cerai kita. Ditambah dengan bukti-bukti perselingkuhanmu, aku akan pastikan kamu tidak mendapatkan apapun dari perceraian ini. Semua asetku, semua perusahaan yang aku bangun, akan kembali ke tanganku. Aku juga sudah melaporkanmu atas penggelapan dana perusahaan. Kamu akan kehilangan segalanya, Reno. Ia beralih menatap Siska. Dan kamu, Siska. Kamu akan kehilangan reputasimu, teman-temanmu, dan semua yang kamu banggakan. Kamu akan jatuh ke titik paling bawah, dan kamu akan hidup dalam penyesalan seumur hidupmu. Adelia melipat tangannya di depan dada, menatap Reno dan Siska yang kini hanya bisa terdiam dengan wajah pucat pasi. Ia sudah selesai. Panggung sandiwara sudah terbakar, dan dua pemeran utamanya sudah hangus di dalamnya. Adelia berbalik, melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Reno dan Siska di tengah kehancuran. Ia tidak lagi lumpuh, tidak lagi lemah, dan tidak lagi patah hati. Ia adalah ratu yang telah bangkit, dan ia telah menuntut tahtanya kembali. Ballroom mewah yang tadinya dipenuhi tawa dan alunan musik ini, berubah menjadi medan perang verbal yang kacau. Bisik-bisik para tamu berubah menjadi teriakan histeris dari Siska dan umpatan marah dari Reno. Mereka berdua berdiri membeku di atas altar, dikelilingi oleh puing-puing kehormatan dan kebahagiaan palsu mereka. Para wartawan, yang semula datang untuk meliput pernikahan, kini berebut untuk mendapatkan wawancara, mengarahkan kamera mereka ke wajah-wajah pucat Reno dan Siska yang penuh rasa malu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Teriak Reno kepada Siska, menunjuk ke arah layar yang masih memutar video perselingkuhan mereka. Kamu bilang dia lumpuh. Kamu bilang semuanya aman. Aku tidak tahu. Aku bersumpah tidak tahu. Siska menangis, mengguncang-guncangkan tubuh Reno. Aku pikir dia benar-benar lumpuh. Kamu yang bilang dia sudah menyerah. Sementara mereka saling menyalahkan, Adelia, dengan langkah yang tegap dan hati yang dingin, melangkah keluar dari ruangan. Ia tidak menoleh ke belakang. Di luar ballroom, Daniel sudah menunggu dengan mobil yang disiapkan. Adelia masuk ke dalam mobil, dan mereka pergi meninggalkan kekacauan yang ia ciptakan. Ia tidak merasakan apa-apa. Hatinya kosong, bukan karena sedih, melainkan karena ia sudah melepaskan semua beban dan rasa sakit yang selama ini ia pikul. Di dalam mobil, Adelia membuka ponselnya. Layar ponselnya dipenuhi oleh notifikasi. Media sosial meledak. Video pengungkapan Adelia menjadi viral dalam hitungan menit. Adelia bongkar kisah ngeri dan selingkuh di atas altar menjadi trending topik nomor 1. Nama Reno dan Siska kini menjadi sinonim dengan pengkhianatan dan kebusukan. Pagi berikutnya, Adelia bangun di sebuah apartemen baru yang ia beli secara rahasia. Apartemen itu minimalis, tenang, dan tidak ada jejak masa lalunya di sana. Ia merasa seperti terlahir kembali. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang pemenang. Tentu saja, pertarungan belum berakhir. Reno dan Siska, setelah berhasil kabur dari keramaian wartawan,
pulang ke apartemen yang selama ini mereka jadikan sarang perselingkuhan. Mereka terkejut menemukan apartemen itu sudah kosong. Semua barang-barang berharga, perhiasan, pakaian mahal Siska, dan bahkan furnitur, sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kenangan pahit yang tak terhapuskan. Apa yang terjadi? Siapa yang mengambil semua ini? Teriak Siska, histeris. Ia berlari ke lemari pakaian, hanya untuk menemukan lemari itu kosong. Adelia. Pasti Adelia. Reno meraung, matanya merah. Ia mencoba menelepon Adelia, namun nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menelepon Daniel, namun Daniel juga tidak bisa dihubungi. Saat itu, pintu apartemen mereka diketuk. Seorang kurir datang, menyerahkan sebuah surat. Reno membuka surat itu, dan matanya membelalak. Itu adalah surat perintah pengosongan apartemen, ditandatangani oleh Bapak Wibowo. Apartemen itu, yang selama ini mereka kira adalah milik Reno, ternyata adalah milik perusahaan Adelia. Seolah itu belum cukup, telepon Reno berdering. Itu adalah bank. Mereka memberitahu Reno bahwa semua rekeningnya telah diblokir, dan semua asetnya disita. Atas perintah Nyonya Adelia, kata petugas bank itu, tanpa nada kasihan. Reno juga menerima email dari kantornya, memberitahukan bahwa ia dipecat dan semua proyeknya dibatalkan. Reputasinya sebagai arsitek terkenal hancur seketika. Di tempat lain, Siska juga mengalami nasib serupa. Ia menerima pesan dari teman-temannya, yang memaki-maki dan memutus pertemanan. Reputasinya sebagai seorang desainer interior yang glamor hancur lebur. Semua kliennya membatalkan kontrak, dan ia menjadi bahan olok-olok di media sosial. Sore itu, Reno dan Siska bertemu di jalan. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mewah. Mereka mengenakan pakaian sederhana, terlihat lusuh dan lelah. Mereka berdua kehilangan segalanya, bahkan tempat tinggal. Mereka duduk di sebuah taman, menatap ke arah billboard raksasa yang menampilkan wajah Adelia, yang kini menjadi ikon kekuatan dan keteguhan hati. Wajah Adelia di iklan itu tersenyum, bukan senyum sinis atau kemenangan, melainkan senyum yang tulus, senyum dari seorang wanita yang telah menemukan kedamaian. Reno menatap Siska. Siska menatap Reno. Mata mereka kosong, tidak ada cinta, tidak ada gairah, hanya ada penyesalan dan kebencian. Mereka tahu, mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka telah kehilangan segalanya, dan mereka hanya memiliki satu sama lain. Sebuah hukuman yang paling menyakitkan bagi mereka berdua. Mereka berdua akan hidup bersama, namun bukan sebagai sepasang kekasih yang bahagia, melainkan sebagai dua orang yang saling membenci, terperangkap dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, Adelia, dari apartemennya yang tenang, melihat berita di televisi. Ia melihat Reno dan Siska diwawancarai oleh wartawan. Wajah mereka pucat, mata mereka sembab, dan kata-kata mereka terdengar seperti permintaan maaf yang putus asa. Adelia tidak merasakan puas. Ia hanya merasakan sebuah kedamaian. Pertarungannya sudah selesai. Ia telah membuktikan bahwa kebohongan tidak akan pernah bisa bertahan selamanya. Ia menoleh ke arah jendela, menatap ke arah langit malam yang bertaburan bintang. Ia tahu, hidupnya yang baru akan segera dimulai. Ia akan kembali menjadi Adelia yang dulu, yang kuat, yang cerdas, dan yang penuh cinta. Hanya saja, kali ini, ia akan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. 2 bulan telah berlalu sejak insiden di pernikahan itu. Berita tentang kehancuran Reno dan Siska masih menjadi buah bibir, tapi bagi Adelia, semua itu sudah menjadi masa lalu. Ia kini tinggal di sebuah apartemen sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mengelilinginya. Ia meninggalkan semua asetnya, termasuk perusahaan yang ia bangun, untuk dikelola oleh Daniel, yang kini ia promosikan menjadi CEO. Adelia hanya mengambil sedikit uang, cukup untuk memulai hidup baru yang tenang dan damai. Ia ingin melupakan masa lalunya, dan menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Di sisi lain, kehidupan Reno dan Siska adalah neraka yang nyata. Setelah diusir dari apartemen, dipecat dari pekerjaan, dan ditinggalkan oleh semua teman mereka, mereka terpaksa hidup dalam kemiskinan.
Mereka menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di pinggir kota. Reno, yang tadinya arsitek terkenal, kini bekerja sebagai buruh bangunan, memanggul semen dan bata. Sementara Siska, yang tadinya desainer interior glamor, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil, mencuci piring dan melayani pelanggan dengan wajah yang selalu cemberut. Setiap hari, mereka saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Siska. Kalau saja kamu tidak mengatakan Adelia lumpuh, ini tidak akan terjadi. Teriak Reno, suatu malam, saat mereka makan nasi bungkus yang mereka beli dengan sisa uang. Salahku? Kamu yang selingkuh, Reno. Kamu yang menjanjikan aku segalanya. Balas Siska, air matanya mengalir. Kita seharusnya bahagia sekarang, tapi kita justru menderita. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai sepasang kekasih. Mereka hanya melihat dua orang yang saling membenci, terikat oleh kehancuran yang mereka ciptakan bersama. Cinta mereka, yang dibangun di atas kebohongan, kini hancur berkeping-keping. Suatu sore, saat Reno sedang dalam perjalanan pulang, ia melewati sebuah kafe kecil yang ramai. Di dalamnya, ia melihat seorang wanita duduk di bangku, membaca buku, dengan senyum yang tulus di wajahnya. Wanita itu adalah Adelia. Rambutnya kini dipotong pendek. Ia mengenakan pakaian sederhana, dan ia tidak lagi membawa tas tangan mahal. Adelia terlihat berbeda, lebih damai, dan lebih bahagia. Reno membeku di tempatnya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Adelia, yang selama ini ia kira lumpuh, kini terlihat sempurna. Matanya memerah, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menyadari semua yang ia lewatkan. Ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan sebuah berlian demi sebuah batu yang tak berharga. Dengan langkah ragu, ia memasuki kafe itu. Adelia, panggilnya, suaranya bergetar. Adelia mendongak. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi datar. Reno, bisiknya, suaranya dingin. Adelia, kamu baik-baik saja? Tanya Reno, dengan gugup. Aku melihatmu di sini, dan aku. Kamu melihatku di sini, dan kamu sadar bahwa semua yang kamu dengar itu benar. Potong Adelia, matanya menatap tajam. Kamu sadar bahwa aku tidak lumpuh, dan kamu sadar bahwa kamu telah kehilangan segalanya. Reno menundukkan kepalanya. Aku minta maaf, Adelia. Aku menyesal. Aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan ini padamu. Adelia hanya diam, membiarkan Reno tenggelam dalam penyesalannya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan Siska masuk. Ia melihat Reno dan Adelia duduk berdua, dan matanya melebar. Reno, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu bertemu dengan wanita lumpuh itu? Teriaknya, lupa bahwa Adelia tidak lagi lumpuh. Siska mendekat, dan saat ia melihat Adelia berdiri, ia membeku. Wajahnya pucat pasi, dan ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lumpuh? Apakah kamu masih berpikir aku lumpuh, Siska? Tanya Adelia, suaranya dipenuhi oleh ejekan yang dingin. Kamu dan Reno, kalian berdua sangat bodoh. Kalian begitu terobsesi dengan kehancuran palsuku, sampai-sampai kalian tidak melihat kehancuran nyata yang kalian ciptakan sendiri. Siska menangis, matanya dipenuhi penyesalan. Adelia, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku hanya terobsesi dengan gaya hidupmu. Aku menginginkan semua yang kamu miliki. Adelia menatap mereka berdua, air matanya mulai mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kedamaian. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Kalian berdua telah mendapatkan apa yang kalian tanam, kata Adelia, suaranya tenang dan tegas. Aku memaafkan kalian. Tapi aku tidak akan melupakan. Aku tidak akan pernah melupakan. Dan sekarang, aku ingin kalian pergi. Pergi, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Reno dan Siska menatap Adelia, air mata mengalir di pipi mereka. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu
Mereka telah kehilangan kesempatan terakhir untuk mendapatkan pengampunan. Mereka berbalik, dan dengan langkah yang berat, mereka meninggalkan kafe itu. Mereka berjalan di bawah langit senja, dua orang yang hancur, dua orang yang saling membenci, terperangkap dalam kehampaan yang tak berujung. Adelia, sendirian di kafe, menatap ke arah mereka. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang tulus, senyum dari seorang wanita yang telah menemukan kedamaian. Ia tahu, hidupnya yang baru akan segera dimulai. Ia akan kembali menjadi Adelia yang dulu, yang kuat, yang cerdas, dan yang penuh cinta. Hanya saja, kali ini, ia akan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. 3 tahun telah berlalu. Dunia telah melupakan kisah heboh tentang pengkhianatan dan balas dendam yang dramatis. Adelia, yang kini tinggal di sebuah kota kecil yang tenang, telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia membuka sebuah toko buku kecil, tempat di mana ia bisa menghabiskan hari-harinya dikelilingi oleh cerita-cerita yang menginspirasi. Rambut pendeknya kini tumbuh panjang, dan senyum yang tulus selalu terpancar di wajahnya. Ia tidak lagi mengejar kekayaan atau status, ia hanya mengejar kebahagiaan. Di sisi lain, kehidupan Reno dan Siska adalah sebuah penderitaan yang tak berujung. Setelah kehilangan segalanya, mereka terpaksa pindah dari satu tempat ke tempat lain, bekerja serabutan, dan hidup dalam kemiskinan yang menyakitkan. Reno, yang dulu seorang arsitek ternama, kini bekerja sebagai kuli bangunan, tangannya kasar, dan wajahnya dipenuhi keriput. Sementara Siska, yang dulu glamor dan penuh gaya, kini bekerja sebagai asisten rumah tangga, membersihkan rumah-rumah orang, dan mengenakan pakaian lusuh. Suatu hari, saat Adelia sedang melayani pelanggan di toko bukunya, pintu toko terbuka, dan seorang wanita masuk dengan wajah yang pucat dan kurus. Wanita itu adalah Siska. Matanya sembab, rambutnya berantakan, dan pakaiannya lusuh. Ia berjalan mendekat ke Adelia, tangannya gemetar. "Adelia, aku ingin bicara denganmu," bisiknya, suaranya parau. Adelia menatap Siska, matanya dipenuhi oleh rasa iba. "Ada apa, Siska?" Aku minta maaf, Adelia. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu, apa yang aku lakukan padamu tidak bisa dimaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Aku menyesal telah menghancurkan hidupmu, kata Siska, air matanya mengalir di pipinya. Adelia hanya diam, membiarkan Siska berbicara. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kebencian. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan. Tiba-tiba, pintu toko terbuka lagi, dan seorang pria masuk. Pria itu adalah Reno. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat tua dan lelah. Matanya kosong, dan langkahnya berat. Ia melihat Adelia dan Siska, dan ia menundukkan kepalanya. "Adelia, aku juga ingin minta maaf," bisiknya, suaranya bergetar. Aku adalah pria paling bodoh di dunia. Aku telah meninggalkan wanita paling berharga demi wanita yang tidak mencintaiku. Aku menyesal." Adelia menatap mereka berdua. Ia melihat dua orang yang hancur, dua orang yang menderita, dua orang yang telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia tidak lagi ingin membalas dendam. Ia hanya ingin mereka menemukan kedamaian. "Aku memaafkan kalian," kata Adelia, suaranya tenang dan tegas. "Aku memaafkan kalian, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang telah kalian lakukan. Aku tidak bisa melupakan rasa sakit yang kalian berikan padaku. Tapi aku memilih untuk memaafkan, karena aku tahu, dengan memaafkan, aku bisa melepaskan semua beban yang ada di hatiku." Siska dan Reno menatap Adelia, air mata mengalir di pipi mereka. Mereka tahu, mereka telah kehilangan kesempatan terakhir untuk mendapatkan pengampunan. Mereka berbalik, dan dengan langkah yang berat, mereka meninggalkan toko buku itu. Mereka berjalan di bawah langit senja, dua orang yang hancur, dua orang yang saling membenci, terperangkap dalam kehampaan yang tak berujung. Adelia, sendirian di toko bukunya, menatap ke arah mereka. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang tulus, senyum dari seorang wanita yang telah menemukan kedamaian. Ia tahu,
hidupnya yang baru akan segera dimulai. Ia akan kembali menjadi Adelia yang dulu, yang kuat, yang cerdas, dan yang penuh cinta. Hanya saja, kali ini, ia akan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. 3 tahun telah berlalu sejak Adelia, Reno, dan Siska terakhir kali bertemu. Dunia sudah bergerak maju, dan nama mereka perlahan memudar dari ingatan publik. Adelia, dengan toko bukunya yang sederhana, menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan di puncak kekuasaan. Ia menemukan cinta baru pada dirinya sendiri, pada kedamaian yang ia ciptakan, dan pada hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Toko bukunya menjadi tempat di mana ia tidak hanya menjual buku, tetapi juga cerita, harapan, dan inspirasi. Suatu sore, saat Adelia sedang merapikan rak buku, seorang pria masuk. Pria itu adalah Daniel, asisten pribadinya yang setia, yang kini menjadi CEO perusahaan Adelia. Ia datang dengan senyum di wajahnya. "Bu, saya datang untuk memberitahu Ibu bahwa perusahaan kita sudah menjadi perusahaan teknologi terbesar di Asia. Kita sudah mengambil alih beberapa perusahaan besar, dan kita juga sudah mengambil alih perusahaan bekas Reno," kata Daniel, matanya berbinar-binar. "Ibu adalah CEO yang paling sukses yang pernah saya temui." Adelia hanya tersenyum. "Daniel, itu semua berkat kerja kerasmu. Kamu yang membuat perusahaan itu sukses. Aku hanya memberikan pondasi." "Tidak, Bu. Ibu yang memberikan pondasi itu. Ibu yang memberikan inspirasi," kata Daniel, matanya dipenuhi rasa hormat. "Ibu adalah wanita paling kuat yang pernah saya temui." Adelia hanya tersenyum. Ia tidak lagi mengejar kekuasaan, ia hanya mengejar kebahagiaan. Ia tahu, dengan melepaskan, ia bisa mendapatkan segalanya. Di tempat lain, kehidupan Reno dan Siska adalah sebuah penderitaan yang tak berujung. Mereka masih terperangkap dalam kehampaan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka saling menyalahkan, saling membenci, dan tidak pernah bisa menemukan kedamaian. Mereka berdua bekerja serabutan, dan setiap hari mereka saling mengutuk. Suatu malam, saat mereka sedang makan nasi bungkus, Siska menatap Reno. "Reno, aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah saling menyalahkan. Aku lelah membencimu." Reno hanya diam. "Aku merindukan masa lalu, Reno. Aku merindukan saat kita bahagia. Aku merindukan saat kita memiliki segalanya," kata Siska, air matanya mengalir. "Aku tahu, ini semua salah kita. Kita yang membuat kehancuran ini." Reno menatap Siska, matanya dipenuhi penyesalan. "Aku juga, Siska. Aku juga menyesal. Aku adalah pria paling bodoh di dunia. Aku telah meninggalkan wanita paling berharga demi wanita yang tidak mencintaiku. Kita berdua adalah orang yang paling malang di dunia." Mereka berdua menangis. Mereka tahu, mereka tidak bisa kembali. Mereka tahu, mereka tidak bisa mengubah masa lalu. Mereka hanya bisa hidup dengan penyesalan yang tak berujung. Adelia, dari toko bukunya, menatap ke arah langit malam yang bertaburan bintang. Ia tahu, hidupnya yang baru akan segera dimulai. Ia akan kembali menjadi Adelia yang dulu, yang kuat, yang cerdas, dan yang penuh cinta. Hanya saja, kali ini, ia akan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan dengan itu, ia menutup buku. Buku yang berisi kisah hidupnya, kisah pengkhianatan, balas dendam, dan kedamaian. Kisah tentang seorang wanita yang jatuh, bangkit kembali, dan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati.